Oke, kembali lagi di channel saya. Makasih buat kalian yang sudah mau ke video ini. Dan buat kalian yang baru pertama kali datang ke video saya, jangan lupa bantu subscribe-nya karena supaya kalian tidak ketinggalan setiap saya upload video baru. Kali ini ada video tentang Evi Sukaisi, yaitu katanya Ratu Dangdut sih. Tapi kok kayak gini ya, masih teriak curang. Baik, kita lihat videonya bagaimana. Let's go. Kita nyata-nyata dicurangin ya, bener-bener udah ya Allah nggak ada. Umi, rungokno, saya memaklumi sih kenapa pada teriak curang ya. Jangankan pemilihan presiden, kita sebagai manusia biasa yang ngikut sebuah perlombaan atau pertandingan, ketika kita mikir kita udah hebat banget ya, tapi kita kalah bukan menjadi pemenangnya, pasti di pikiran kita ada lewat gitu memikir pemenangnya itu curang. Cuman di sini saya mau kasih tahu Umi, ini yang milih rakyat, bukan robot. Kita nggak disetting, kita nggak dibayar. Katanya beriman Umi, kenapa masih suujon sama orang? Kenapa arogan? Kenapa harus seperti ini gitu loh? Yuk Umi, bisa yuk kita kuatkan iman kita masing-masing agar tidak suujon sama orang, agar kita ikhlas menerima sebuah kekalahan. Kok nggak punya rasa malu ya Elvi Sukaisi ini ketika dia berbicara tentang beriman, tapi anaknya sendiri ketangkap karena narkoba. Gimana Elvi Sukaisi mengajari tentang iman kepada anaknya, kok bisa gitu kan? Astaga, kok nggak punya rasa malu, terus tuduh-tuduh orang curang tapi nggak ada buktinya, cuman ngoceh-ngoceh, nuduh orang lain curang padahal dirinya sendiri curang dan kelompoknya, tapi tetap aja kalah. Ya ampun, gitu masih bawa-bawa nama kebesaran Tuhan. Memang nggak punya rasa malu. Kalau nggak punya rasa malu kepada sesama manusia sebenarnya itu nggak apa-apa, tapi punyalah rasa malu sedikit kepada Tuhan kita ya. Aduh, ribet kali. KPU tolong ya, ini ditandain nih 01 plus pendukungnya nih, yang dimana selalu membawa-bawa agama ke dalam politik, selalu turun ke jalan demo-demo membuat kenyamanan ini terganggu, terus intinya provokator lah ya, membuat ketenangan, kenyamanan dan pesta demokrasi ini jadi nggak happy lagi. Tapi intinya jangan boleh deh ikut pemilu lagi nih 01 sama pendukungnya, ribet riwah ya, maunya menang padahal ya siapa yang mau pilih. Oke, NKRI. Kalau kalah curang, kalau menang baru senang ya. Sebelum kau banyak cerita, kamu harus ngaca dulu, kamu tata keluargamu, anak-anakmu. Capek kenapa? Karena kamu udah nggak laku jadi penyanyi, gitu loh. Hati-hati Elvi Sukaisi bicara, lo nggak usah masuk ranah-ranah politik. Iya, geram kali kayaknya bapak ini ya. Nyanyi aja. Apa yang kamu ucapkan itu provokasi itu, ya. Jangan kamu nanti bernasib seperti anakmu itu. Ingatkan kau Elvi Sukaisi, Rhoma Irama juga. Kalau seni aja, kalau calonnya udah kalah kembali. Dulu 2019 Prabowo kalah. Dia teriak curang, ini curang, tapi dia persiapkan segala semuanya itu dibawa ke Mahkamah Konstitusi, dibuktikan di sana yang katanya ada ahli robot yang membuat robot bisa mendeteksi kecurangan. Nyatanya nggak bisa dibuktikan. Saksi-saksi yang dikumpulkan yang katanya di sini ada kecurangan apa segala macam, ternyata nggak bisa dibuktikan. Bahkan mungkin dulu kita di 2019 itu menjadi bahan tertawaan kita seperti itu, karena ya memang sulit dibuktikan. Pembuktiannya mana, kan seperti itu. Kalau kamu teriak maling pada seseorang tapi kamu tidak bisa membuktikan itu, ya kamu bisa dilaporkan ke polisi.
Nanti kamu disebutnya, wah ini saya dikriminalisasi. Bukan. Ya karena kamu menuduh seseorang tanpa bukti. Kalau ada kecurangan, silahkan laporkan ke pihak yang berwajib. Iya. Di setiap TPS, di setiap kelurahan, kecamatan, itu ada saksinya masing-masing. Saksi partai, saksi paslon, capres itu ada saksinya masing-masing gitu loh. Ada panwasnya, panwas TPS, kelurahan, kecamatan, itu ada semua. Jadi ya hargailah orang-orang yang bekerja di sana, ya. Tuh dia ya, Itu bisa anak-anak yang muda di, pintar-pintar udah sekarang ya. kecamatan, penghitungan di kecamatan itu dari pagi sampai malam. Saksinya pun begitu, apalagi yang petugasnya bisa pagi sampai malam, sampai larut malam. Bisa dibilang pagi baru tidur, paginya lagi udah mulai kerja lagi. Kan seperti itu. Jadi tolong hargain mereka yang bekerja keras, jangan hanya teriak curang. Begitu. Tanyakan kepada saksimu apakah ada kecurangan di sana. Kalau ada, tindak lanjuti. Kalau nggak ada, ya jangan memaksakan. Iya, Kalau Ibu betul. Elvi Sukaisi, Anda mengatakan bahwa kita harus dipimpin oleh seorang pemimpin yang beriman, seorang pemimpin yang cerdas. Lalu selama ini bangsa Indonesia dipimpin oleh seorang yang kurang beriman ya Bu ya, atau dipimpin oleh seorang yang kurang cerdas. Lalu menurut Ibu, tolak ukur untuk menilai bahwa seseorang itu beriman atau kurang beriman itu seperti apa? Apakah kita hanya bisa melihat penampilan luarnya saja lalu kita bisa menjudge seseorang bahwa dia sudah atau dia adalah orang yang beriman atau kurang beriman? Apakah kita hanya bisa melihat bagaimana cara dia berbusana yang merepresentasikan suatu keyakinan tertentu lalu kita katakan oh dia beriman? Kemudian kita menilai orang yang pakaiannya biasa-biasa saja, kemudian kalimat-kalimatnya mungkin tidak membuat orang lain tertarik padanya, lalu kita nilai dia sebagai orang yang kurang beriman. Jadi iman itu adalah rahasia setiap individu dengan Tuhan Allah pencipta, ya. Jadi kita nggak bisa menilai seseorang itu dari penampilan luarnya saja, kemudian kita beri nilai Anda kurang beriman, lalu memberikan penilaian lain kepada orang lain Anda beriman, ya. Jadi iman itu relatif ya Bu ya. Kemudian Ibu juga mengatakan kita harus mencari pemimpin yang cerdas. Nah selama ini pemimpin bangsa Indonesia itu nggak cerdas ya. Coba Ibu perhatikan atau coba ibu jalan-jalan sekali-sekali ke daerah-daerah yang mungkin selama ini tidak terekspos di media ya. Bagaimana hasil kerja daripada pemerintahan yang sekarang ini ya. Jalan ke sana itu, ke Papua sana, kemudian ke NTT, Bagus ke sekali. Kalimantan, atau Daerah saya pun daerah-daerah lain bagus. yang sudah merasakan bagaimana hasil kerja daripada pemerintahan yang ada saat ini ya. Jadi kalau misalnya Ibu kecewa dengan hasil Pilpres, kemudian hasil Pileg kemarin, itu hal yang wajar ya Bu ya. Setiap orang pasti merasakan kekecewaan kalau misalnya pilihannya atau junjungannya tidak masuk kategori ya. Jadi demokrasi sudah terjadi, sudah kita laksanakan ya. Kita terima hasilnya ya. Jadi jangan kita memprovokasi orang lain lagi untuk turun ke jalan lalu melakukan demonstrasi dan lain sebagainya. Kalau misalnya terjadi kecurangan atau ada hal-hal yang menurut Ibu ada yang tidak bagus atau tidak sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga menimbulkan yang namanya konflik di antara peserta pemilu, ya udah sampaikan saja ke Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi ya. Jadi mungkin Ibu kecewa karena calon presiden junjungan Ibu tidak masuk menjadi Presiden Republik Indonesia berikutnya, atau juga calegnya pilihannya Ibu juga tidak masuk ke perolehan suara yang terbaik lah ya. Wah, itu dia videonya ya. Tanggapan netizen tentang Elvi Sukaisi, komentarnya yang cukup mengganggu. Sok paling benar gitu ya, sok paling bisa mengatur kehidupan. Langsung dilihat, dibilang orang lihat kehidupan Anda sendiri gitu ya kan. Oke, itu sekian video dari saya. Wah.